Halo teman-teman, saat ini saya berada di kota Balikpapan dan mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa Balikpapan atau Kalimantan Timur tepatnya itu dalam waktu dekat ini akan menjadi ibu kota negara Indonesia. Dan saat ini pemerintah sudah banyak menyelesaikan pembangunan untuk mendukung ibu kota negara baru ini. Di antaranya adalah jalan tol yang saat ini sudah mulai beroperasi dan 2 buah bandara internasional yang cukup besar. Dekat. Pekan ini Presiden Joko Widodo meresmikan tol Balikpapan Samarinda seksi 2 hingga seksi 4 yang menghubungkan Samarinda hingga Samboja. Jalan bebas hambatan ini dibangun sejak November 2016 dan akan memangkas waktu tempuh Balikpapan Samarinda dari semula 3 jam menjadi 1 jam. Saya mau menawarkan kepada teman-teman semua, baik yang ada di daerah Kalimantan maupun di luar Kalimantan, untuk ikut berinvestasi lahan kaflingan tanah di daerah ini, yaitu daerah Samboja Kutai Kartanegara. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus di Samboja Kutai Kartanegara? Oke, kita tonton dulu tayangan berikut ini. Lokasi ibu kota baru telah ditentukan, yaitu di Kalimantan Timur. Namun mungkin masih banyak orang belum tahu persisnya pusat pemerintahan atau induk ibu kota nanti. Menurut data dari beberapa sumber yang kami olah, lokasi persis ibu kota berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Rekan Zilvia Iskandar akan menyampaikan letak ibu kota baru dan juga sejumlah data serta faktanya. Silakan Zilvia. Pemirsa, ada 5 alasan mengapa Kalimantan Timur dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara yang baru. Salah satu alasannya karena Provinsi Kalimantan Timur ini dianggap strategis. Kedua, lokasi persis ibu kota negara disebut berada di Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan Samboja ini terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan, tepatnya di antara kota Balikpapan dan kota Samarinda, serta terhubung dengan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99 km. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berkunjung ke lokasi Samboja Kutai Kartanegara, di mana di lokasi ini Kutai Kartanegara atau Samboja ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman lahan yang akan saya tawarkan kepada teman-teman semuanya. Tetapi sebelum kita ke sana, saya akan menunjukkan sedikit informasi mengenai ibu kota negara atau rencana pemerintah untuk pembangunan ibu kota negara nantinya. Oke, silakan disimak tayangan berikut. Hari ini yang akan kita kunjungi sebentar, ya. Lahan ini kita lihat lahan dari CP Lahan Kafling keberadaan ini. Ini area Balikpapan, dan ini luasnya kurang lebih sekitar 8 hektar. Dan ini sudah ada yang sebagian sudah ada yang memiliki lahan kafling ini. Nah, kita lihat ini jalan poros Balikpapan Samarinda, ya.
Jalan Poros Balikpapan Samarinda, ini kilometer 28. Nah, sekarang ini adalah jalan tol. Ini adalah jalan tol, ya. Teman-teman lihat, ini adalah jalan tol. Ini jalan tol yang menuju ke Samarinda. Nah, kemudian akses untuk masuk ke lahan kapling ini ada jalan di sini. Nanti kita akan berkunjung ke sana. Kita lihat nanti tempatnya. Ini akses jalan menuju ke lahan kapling ini. Ini sudah disiapkan sampai ke sini. Jadi area ini adalah area komersial. Area komersial ya, kalau dipetakan di situ dikatakan bahwa ini adalah area ring 3, di mana ring 3 itu adalah area komersial, dan area komersial itu nanti di mana pusat-pusat keramaian nanti yang ada di sana. Jadi ini sangat strategis untuk tempat untuk berinvestasi untuk lahan bisnis nantinya. Oke, daerah kaplingan kita. Ini lokasi Kavleri. Ini kita udah menuju ke arah kaplingan. Ini ya? Oh, di bawah. Ada pagu kayak gitu. Ini yang di bawah ini di jembatan. Oke. Ya, enggak apa-apa kita stop. Nah, kita lihat ini adalah jalan tol, yang di bawah itu ada jalan tol. Ini adalah jalan tol yang 95% udah selesai. Kita lihat. Ini masih area kawasan jalan tol. Kita berada di atas jalan tol. Jalan tol kita lihat dari atas ya. Ini jalan tolnya. Itu. Oke, kembali lagi kita menuju ke lokasi. Ini adalah jalan menuju ke lokasi kaplingan. Oke teman-teman, kita saat ini berada di depan tempat wisata Lamin Etam Ambors, di mana tempat wisata Lamin Etam Ambors ini dikunjungi setiap hari libur, ramai dikunjungi setiap hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional lainnya. Tetapi saat ini kalau teman-teman lihat di depan itu kelihatan sepi karena masih kondisi virus corona, sehingga tidak dibolehkan untuk masuk lagi ke dalam tempat wisata untuk saat ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita. Ini Jalan Ahmad Yani, Desa Tani Bakti, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Jadi sekarang kita berada di daerah Kutai Kartanegara. Bisa dilihat kiri kanan ya. Ini betul-betul masih desa. Di depan tuh ada ibu-ibu yang bawa ember. Katanya dari sungai atau dari mana tuh. Kanan. Rapat aja ke sana, ya. Kita parkir di sini. Terus ya. Oh, tempat parkir sini aja. Oh. Dulu kan Kita udah sampai di lokasi. Oke, kita lihat teman-teman, ini lokasi
lokasi kaplingan yang sedang kita tuju. Ini ada jalan Pak ya? Ya. Coba di ini. Mobil kemarin. Oh, ini jalan apa nih Pak? Ini masih kaplingan ini. Cuman kita bikin tembusan jalan untuk masuk. Oh gitu, berarti ngantar-ngantar pupuk apa dan orang berkebun dalam. Oh, tempat orang-orang berkebun di dalam ya? Oke, jadi ini adalah lokasi kaplingan yang rencananya kita mau komersialkan kepada teman-teman semua. Di sini ada Pak Abu, di sini ada Pak Denny. Pak Abu ini termasuk pengelola dan juga yang membantu mengawasi lahan-lahan yang ada di sini. Kemudian ada Pak Denny. Pak Denny adalah pengelola dan yang mempunyai CV Raden Jaya 2. Raden Jaya 2 dan Raden Jaya 2 inilah yang mengkomersialkan semua lahan-lahan yang ada di sini. Dan area ini sekali lagi saya katakan bahwa area ini adalah area zona 3. Jadi area zona 3 ya Pak ya. Nah, area zona 3 itu adalah area komersial. Baik teman-teman, jadi saya sarankan teman-teman segeralah cepat-cepat berinvestasi di daerah ini karena tidak lama lagi daerah ini akan menjadi tempat yang sudah sangat besar. Banyak teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk cepat-cepat sebelum harga bisa naik lagi kembali karena saat ini mumpung harga masih murah. Dan kemudian untuk bagaimana cara menghubungi kami silakan lihat di nomor di bawah ini. Ini ada nomor di bawah, silakan kontak atau kirim WA ke nomor yang ada di bawah ini. Direkam dulu. Nah, jadi kita posisi di mana? Daerah sini ya? Antara ini nih. Ya, antara Biru sama merah. Oh, berarti kita berada di lokasi ini. Jadi lahan yang kita masuki tadi itu dari sini. Ini ada jembatan. Pondoknya kan ini. Pondok di sini tadi ya? Ya. Oke. Kita sudah naik sini 100 meter lah. Sudah, berarti kita sudah berada sekitar sini ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Oke, teman-teman, kita lihat kita berada di lahan kaplin yang lokasi lain ini di tempat ini kita berada di mana tadi nih Pak Abu? Oh, di sini. Berarti sekarang kita berada di posisi ini ya. Di atas sini. Di atas sini ya. Nah, sekarang kita lihat kita berada di sini. Kalau teman-teman lihat itu ada yang warna biru itu lahannya sampai di sana. Bahkan itu juga ya Pak Denny ya. Yang sayuran bersih. Yang sayuran itu ya. Nanti kita ke situ ya. Ternyata di sana itu sudah diratakan sama teman-teman yang untuk sementara digunakan untuk berkebun, dimanfaatkan sementara dulu. Iya. Tapi itu sudah ada yang ambil lahannya kayak belum ya? Sudah sebagian ada. Oh, ternyata di sana sudah sebagian ada yang ini. Bahkan teman-teman. Pak. Bahkan sudah dipecah sertifikatnya. Jadi mereka sudah beli lahannya, kemudian sementara dia gunakan untuk berkebun gitu. Oke, kita ke sana sebentar. Nanti tembusnya ke sana lagi. Kita ke sana lagi. Jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi ini kan kiri kanan itu masih original sekali dan ini sebagian kalau lihat dari sini ini masih banyak alang-alang dan di sebelah sini ini sebagian sudah dipotong rumputnya dan sebagian sudah ditebani kayu-kayunya. Oke. Coba ini. Ternyata yang mereka udah beli-beli ini mereka ngerjain sendiri rupanya. Tempat yang ditanami oleh teman-teman. Ini kebun ya. Sekarang kita berada di mana? Yang kebun-kebun berada di sini. Oh, di seputaran sini ya? Ya. Oke, berarti kita di sini ya. Oh, berarti kita berada di Ya. sekitar sini nih. Sekitaran sini. Berarti kebun-kebun yang ada itu berarti di Kebun seputaran sini, seputaran ini. Oh, seputaran ini. Kebun. Oh, ini ya. Ya, ini kan yang orang Bali itu yang Oh, iya. tinggi. Oh, ini yang sudah dibeli orang semua ya. Yang ini. Oh, yang di bawah ini. Ya. Oke, ini yang sudah di booking. Sudah lepas Sudah dari lepas. CP Raden sini. Iya, jadi sudah lepas dari CP Raden dan dia sudah punya sendiri, sertifikatnya dia sudah punya sendiri. Oke, teman-teman kita lihat
Jadi betul-betul luar biasa. Anda lihat. Jadi saya berharap kepada teman-teman segeralah cepat-cepat berinvestasi di area ini, mumpung sekali lagi mumpung harganya masih murah. Harganya masih murah sekali. Dan untuk mendapatkan informasi harga silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke. Sekarang teman-teman kita lihat lagi, ini ada tanah yang datar. Jadi ini juga masih termasuk wilayah komersial kita yang akan kita jual kepada teman-teman semua. Jadi lahan itu berada di sini, ya. Kita lihat itu ada sawah, ada kebun-kebun yang ditanamin orang, itu juga masuk wilayah kita. Dan sekarang coba kita lihat, arahkan ke sini. Ini yang kita coba tunjuk dulu situ. Nah itu termasuk area komersial kita yang akan kita jual. Nah kemudian itu lokasi posisinya itu berada di seputaran sini, Jadi ini masih ada di belakang sana, masih ada ujungnya di sana. Dan sekarang kita itu ada berdiri di sini, dan yang itu di seputaran sini, area itu. Sekarang kita lihat, coba kita maju dulu sedikit. Ini sudah dibuat bedeng-bedeng seperti ini sama teman-teman yang untuk sementara dia kelola untuk berkebun. Dan ini masih lahan komersial kita juga. Oke teman-teman, sekarang kita di tempat lain. Sebentar dulu. Teman-teman lihat di sini, ini banyak tanaman terong yang dikelola oleh teman-teman kita yang ada di sini, yang digunakan untuk berkebun sementara. Dan ini juga masih area komersial kita. Ini sudah yang beli apa belum, Pak? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Ternyata area ke sini. Ternyata area ini, teman-teman, sudah ada yang membeli lahannya separuh, tapi belum secara keseluruhan. Baru ada beberapa bagian lahan kapling yang sudah terjual. Iya Pak ya? Ya, benar. Sudah ada. Kemudian area lahannya ini mungkin bisa dijelaskan Pak, sampai di mana Pak areanya Pak? Coba maju dulu ke sini. Sampai Sengon tuh. Dari sini 200 ke Sengon di sana. Oke. Dari sini Sengon yang mana Sengon? Itu Sengon Pak yang tinggi itu. Tuh. Oh, yang ya. tinggi. Ya. Itu pohon Sengon namanya. Iya, dari sini juga ke sana 200. Dari sini ke Yang ada sana. terpal tadi. Oh ya, yang di ujung sana tadi ya. Nah, ini terpalnya di ujung pasar karetan, bawa karetan itu saya bilang. Iya. Itu luasnya sampai sana. Oke, ini cukup luas sekali teman-teman. Ini kira-kira masih tersisa berapa kapling lagi nih? 100 dari 452, sekitar 100-an lagi. 100 lebih, ada 100 lebih ya? Iya. Nah, jadi sekarang yang tersisa dari 400 kapling lebih ya? 452. 452 kapling, bayangkan teman-teman, 452 kapling sejak saya tayangkan video ini, sekarang sisa sekitar 100-an lebih lagi. Sekitar 100-an lah. Sekitar 100-an, jadi sisa sekitar 100-an, jadi tinggal sedikit sekali lagi teman-teman. Jadi ya kalau mau ya bisa cepet-cepet lah supaya bisa dapat kebagian. Oke, mungkin sementara itu dulu ya, jangan sampai nanti ketinggalan ibu kota, karena ini betul-betul udah saya berkali-kali ulangi ini. Ya itu pun kalau kita punya notaris misalnya cuma dekat di sini, nggak perlu jauh-jauh ke Tenggarong, notaris yang tinggi. Berarti kedepannya ini nanti ya lokasi semuanya ini ya yang bisa kira-kira. Ini kan masyarakat semua ya kan, ada nomor-nomornya ini kan. Kalau ini kan kampung. Yang mana tadi kampung yang ini ya? Ini, yang ini kan. Kalau yang ini sertifikat. Berarti yang kita punya yang ini ya? Yang ini kota. Oh, kota yang orange ini. Dan ini. Oke. Yang ini. Oke, baik teman-teman, kita lihat lahan kapling yang tadi kita udah beli. Di sini ada saya pegang sertifikat. Jadi sertifikat yang kita pegang ini sertifikat induk ya, seperti ini. Nah, sertifikat induk. Jadi semua lahan kapling, coba jalankan ke sini. Lahan kapling yang ada di sini, ini pakai sertifikat induk. Ada beberapa sertifikat induk yang saya pegang sekarang ini yang saya pegang sekarang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 sertifikat induk. Di sini ada 7 sertifikat induk, ini asli semua. Dan ada beberapa
lain masih dalam proses pemecahan, berada di notaris ya. Nah, ada di notaris dan juga ada di perbankan, dan itu dalam proses pemecahan kabel-kabel yang ada di sini. Jadi itu, ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mengambil, ini sudah full diambil oleh teman-teman yang lain. Dan ini ada satu yang sangat luar biasa teman-teman. Saya tidak menyangka ternyata ada peminat itu dari Bali. Dia ngambil satu lahan ini. Ini semua orang ini orang dari Bali, orang dari luar Kalimantan. Betul, orang dari luar Kalimantan, dan ini sudah dikopel semua. Namanya siapa ini? Desi Ivita. Ya, Desi Ivita. Dia sudah ngambil semua ini. Dan ini adalah tempat yang sangat strategis untuk berinvestasi. Dan ini sudah ada beberapa orang yang sudah memiliki lahan ini. Jadi yang tersisa sekarang, yang ada saat ini, itu kurang lebih sekitar 100 kapling lagi. Jadi kalau bisa teman-teman biar cepat-cepat terisi, ya supaya tidak ketinggalan. Mumpung harganya juga masih murah nih. Mumpung harganya masih murah dan tempatnya juga masih original. Apabila nanti kalau sudah mulai di land clearing, diratakan apa segala macam, harga mungkin sudah tidak seperti yang ada sekarang. Mungkin harga sudah akan berubah nantinya. Dan ini juga kita lihat, ini ibu siapa ini namanya? Feni Savitri. Ibu Feni Savitri ya, udah dia ngambil semua nih lahan yang ada di sini. Ini ada berapa kapling diambil? Ada 10. Ya, dan ini juga sudah ada calon yang mau mengambil ini satu kapling, satu kopel. Dan kemudian ada beberapa, jadi tempat ini udah sangat strategis sekali. Makanya kami mengajak kepada teman-teman, baik yang ada di area Balikpapan maupun di luar Balikpapan, itu untuk bisa segera berinvestasi di area ini. Sekarang saatnya teman-teman harus mempertimbangkan apakah teman-teman nanti mau ikut berinvestasi di lahan kaplingan ini, yang mana nantinya akan menjadi area ibu kota negara baru. Dan teman-teman juga sudah menyaksikan sendiri bahwa lahan yang sudah kami siapkan pada saat ini itu tinggal sedikit lagi. Dan saya berharap kepada teman-teman semua jangan sampai ketinggalan.